Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin tadi sudah disinggung, nama saya adalah Agus Perasim. Ya, Tuhan percayakan untuk pelayanan saya di anak muda, yaitu Joshua Generation. Dan hari ini saya juga bersyukur boleh berbagi dengan teman-teman semuanya di Reva Fellowship. Dan hari ini saya mau sedikit membahas ya tentang mendirikan kerajaan Allah. Ya, saya boleh share ya, saudara. Oke. Ya, judulnya ini. Ini sebetulnya ada di bahan materi School of the Word. Jadi saya juga bersyukur bahwa Reva Ministry ini bukan sesuatu yang baru buat saya secara pribadi, karena saya juga lulusan School of Worship, tapi angkatan online yang pertama kali, karena waktu pandemi, teman-teman ini mengadakan School of Worship, dan saya bersyukur boleh bergabung waktu itu. Dan waktu Pak David membuka School of the Word, beliau invite saya, beliau info saya, dan saya bersyukur bisa masuk menjadi satu bagian ini, dan salah satunya membahas tentang judul ini, saudara semuanya. Ya, apakah judul ini kelihatan sesuatu hal yang mustahil seperti itu, atau kayaknya berat ya, gitu ya. Tapi saya mau sharing ya, di 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Dikatakan gini, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena kami sama-sama pelayanan Allah, dan kalian ibarat tanaman di ladang Allah. Kalian masing-masing juga merupakan batu dalam rumah Allah yang sekarang dibangun untuk menjadi tempat tinggalnya. Perhatikan di sini, saudara. Kita adalah batu dalam rumah Allah yang sekarang dibangun untuk menjadi tempat tinggalnya. Saya fokus di sini, tempat tinggal Allah. Sesuai kebaikan hati Allah yang diberikan kepada saya ditugaskan seperti seorang ahli bangunan untuk meletakkan fondasi rumah Allah itu, yakni Kristus Yesus. Artinya, saya orang pertama yang mengajar kalian tentang Dia, kemudian orang-orang lain membangun lagi di atas fondasi yang sudah saya kerjakan. Karena itu hendaklah setiap orang berhati-hati saat membangun di atas fondasi itu. Jangan sampai ada yang membangun di atas dasar lain. Satu-satunya fondasi kita hanyalah Kristus Yesus. Saudara, tadi dikatakan bahwa kita adalah batu dalam rumah Allah. Dan Paulus menceritakan bahwa dia adalah salah seorang yang ahli dalam bangunan untuk meletakkan fondasi rumah Allah itu. Jadi bukan barang baru, sebetulnya kita punya misi yang sama seperti Paulus, yaitu apa? Membangun rumah Allah di bumi ini. Atau dengan kata lain apa? Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saudara, saya tampilkan ada satu tangga hubungan Allah ini. Ya, teman-teman bisa lihat, yang tadinya kita adalah hamba, kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang yang merdeka. Setelah kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Karena rasa syukur kita mendapatkan kasih karunia Tuhan itu. Kemudian kebenaran itu juga membawa kita kepada apa? Posisi sebagai anak Bapa di surga. Tapi ada level yang lebih intim lagi, yaitu apa? Menjadi sahabatnya Allah sendiri. Ini punya satu journey tentunya, saudara, bahwa kita tidak berhenti menjadi orang yang diselamatkan. Itu adalah awal pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa, yaitu apa? Dia pengen kita punya hubungan yang khusus dengan Dia. Nah, kebenaran ini membuat kita apa? Menjadi anak. Dan hubungan ini menjadi layaknya sahabat. Lalu, goalnya di mana? Kita semua menjadi mempelai Kristus. Amin.
Jadi tahapan sahabat Allah dan mempelai Kristus itu jelas. Kita itu sebetulnya menjadi mitranya Tuhan. Kita menjadi mitranya surga di muka bumi ini. Jadi saya mau ajak saudara semua untuk merenungkan dan memahami kebenaran ini bahwa kita ini ditebus, kita ini dibayar lunas. Bukan hanya untuk sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi Tuhan mau supaya kita punya hubungan yang intim dengan Dia, karena identitas kita sudah dipulihkan, dikembalikan sebagai anak, supaya kita terus punya hubungan yang lebih dekat dengan Dia. Sampai goal terakhir, kita menjadi mempelai Kristus. Inilah misi Tuhan Yesus, saudara. Yaitu di Injil Matius pasal 4 ayat 17, saya percaya ayat ini sering kita dengar, ya, sering kita baca. Bunyinya begini, sambil dari terjemahan baru, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ketika Tuhan Yesus mulai melayani kalimat ini dan berulang-ulang, dia selalu katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa yang membawa kerajaan surga? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di dalam Injil Matius 6 ayat 10 juga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya sangat terinspirasi secara pribadi doa Pak David. Perhatikan, saudara, kalau beliau berdoa selalu ditutup dengan kalimat apa? Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, sama seperti yang di surga. Nah, gereja. Untuk itulah, kita sebetulnya dipanggil untuk menjadi gereja Tuhan. Gereja yang saya maksudkan di sini, saudara, bukan sebatas gereja denominasi, tapi gereja yang saya maksudkan adalah tubuh Kristus. Kata gereja sendiri di dalam eklesia itu artinya dipanggil keluar. Nah, saya coba cari background-nya seperti apa, saudara. Eklesia secara umum berasal dari bahasa Athena kuno. Eklesia yang mana memiliki terjemah dipanggil keluar, namun memiliki arti majelis utama demokrasi Athena kuno yang terbuka, demokrasi untuk warga laki-laki jika memiliki kualifikasi kewarganegaraan. Artinya apa? Begini, saya sedikit jelaskan ya, bahwa di era itu, eklesia ini adalah orang-orang yang dipilih oleh satu negara untuk mewakili negara tersebut ke bangsa atau negara yang dijajah atau diduduki. Tugas dan pekerjaannya apa? Membangun budaya apa yang ada di negara tersebut untuk ditransfer ke negara yang diduduki. Ambil contoh, ya, dulu bangsa Israel ini menjadi bulan-bulanannya beberapa bangsa, ya, saudara. Salah satunya Roma atau Yunani. Oke, Roma dan Yunani. Ketika bangsa Yahudi ini atau bangsa Israel ini dikuasai, diduduki, Roma menguasai dengan pemerintahnya dan lain sebagainya, ya, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Jadi arti eklesia ini sebetulnya buat saya secara pribadi memiliki makna yang dalam. Kalau kita dikatakan gerejanya Tuhan, artinya apa, saudara? Kita itu layaknya seperti DPR-nya surga di bumi ini. Yang mana punya tugas besar banget. Yaitu apa? Merumuskan, merancang apa yang di surga kita turunkan di bumi. Coba, kita sama-sama renungkan. Kalau saudara mengerti kedalaman kebenaran ini, saya percaya Anda akan memiliki satu kerinduan sama seperti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi panggilan kita, saudara, bukan hanya sebatas ya orang yang dulu bertobat, dulu punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang mungkin penuh dengan kegelapan, terus menjadi orang Kristen. Tidak sebatas itu. Tapi kita punya panggilan yang tinggi, saudara. Oleh sebab itu,
saya mau mengajak ya di awal ini kita sepakat dulu bahwa kita itu mitranya surga, kita itu mitranya Tuhan di bumi ini. Amin. Kita ini adalah penggagas-penggagas yang diajak oleh Tuhan untuk menurunkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saya akan bicara lebih lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, salah satunya dimulai dari ini dulu. Kelahiran baru. Saya terberkati oleh kebenaran firman di dalam School of the Word yang disampaikan oleh Pak David beberapa minggu lalu. Ya, mungkin ini buat kita sesuatu hal yang biasa. Karena siapa sih yang tidak tahu lahir baru atau siapa sih yang belum lahir baru? Saya percaya rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya di sini sudah mengalami kelahiran baru. Tapi izinkan saya berbagi, saya sharing apa yang saya dapat di dalam School of the Word pada saat itu. Ya, saya akan langsung bypass karena sebetulnya kalau kita mau baca secara fair, saudara bisa baca dari ayat yang pertama, ya, Yohanes pasal 3 dari ayat pertama sampai akhir. Tapi izinkan saya bypass di sini. Versi The Passion Translation di sini menuliskan begini ya. Yesus menjawab, Nikodemus, dengarlah. Dari sini saja, wow, saya kagum. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dikatakan kebenaran yang kekal. Dan Tuhan Yesus mengulang-ulang ini, saudara. Dikatakan ini, dengarlah kebenaran kekal ini. Sebelum seseorang dapat melihat dimensi kerajaan Allah, mereka harus mengalami yang namanya apa? Kelahiran kembali dahulu. Kemudian di ayat 5 dikatakan begini, Yesus menjawab, aku mengatakan kebenaran kekal. Tuhan ulang sekali lagi. Kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Jadi apa? Dengan kata lain, syaratnya kalau kita mau melihat dimensi kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali, yaitu melalui apa? Air dan roh. Air bisa diartikan dilahirkan secara kebenaran firman, atau dilahirkan pada saat kita menerima apa? Baptisan. Baptisan di sini yang saya masukkan adalah dari bahasa aslinya yaitu baptism, yaitu ditenggelamkan, dengan makna pada saat kita ditenggelamkan, kita sebetulnya hilang atau mati dari manusia lama. Supaya apa? Kita mendapat hati nurani yang baik, yaitu hatinya Tuhan Yesus, untuk apa? Memulai kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Kemudian dikatakan, kita juga harus dilahirkan secara roh, yaitu apa? Kita mengundang dengan segenap hati kita masuk, Tuhan Yesus kita undang masuk ke dalam hati untuk menjadi Tuhan dan juru selamat atas hidup kita. Kenapa roh kita harus dilahirkan kembali, saudara? Karena jelas, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Allah terputus. Jadi dengan kata lain, tidak punya frekuensi lagi yang sama, dan mustahil kalau statusnya ini belum dikembalikan. Karena buktinya Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara dengan sesuatu hal sumbernya dari atas. Nikodemus dari alam jasmani. Kalau saudara perhatikan, percakapannya ini nggak nyambung. Ya, Tuhan Yesus ngomong apa, dimaknai sama Nikodemus apa. Nggak ngerti, saudara. Karena apa? Beda frekuensi. Oleh sebab itu, kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Saya akan fokus dilahirkan secara roh. Nah, ayat 6 dikatakan gini, karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal yang jasmani, tetapi alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Oke, saya ajak saudara untuk kembali lagi ya. Tadi kita punya judul yaitu apa? Membangun kerajaan Allah di bumi. Bagaimana kita bisa membangun kerajaan Allah di bumi kalau kita tidak lihat kerajaan Allah? Kalau kita tidak mengenal, memahami kerajaan Allah itu. Apa yang kita kenalkan terhadap dunia ini, saudara? Itulah sebabnya kita harus mula-mula lahir baru dulu. Yaitu dengan air dan roh.
supaya apa? Kita satu frekuensi, kita mulai mengenal di tempat Bapa, di tempat Tuhan Yesus, di tempat Roh Kudus berada, sehingga kita betul-betul mulai mengecap, mulai memahami jalan-jalan pikirannya Tuhan, memahami isi hatinya Tuhan, mengalami apa? Dunianya. Sebetulnya simpel aja, saudara, gini. Allah itu adalah roh. Dan sayangnya, iblis itu sifatnya apa? Roh juga. Tapi beda level. Manusia, lahiriah atau jasmani. Kita bisa bayangkan, saudara, bagaimana yang daging, yang jasmani ini mengenal Allah yang adalah roh. Makanya kita harus dilahirkan secara roh. Oke? Supaya apa? Kita bisa berkomunikasi, kita bisa intim dengan Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaannya si jahat. Pekerjaan-pekerjaan si jahat itu diawali dari mana? Di alam supranatural. Yang tentu jauh lebih rendah dari alamnya Tuhan berada. Tapi yang saya mau bilang di sini, kita itu sebetulnya di posisi yang terjepit ini. Betul tidak? Mau mengenal Tuhan yang adalah roh, punya musuh, punya lawan yang adalah roh. Kitanya jasmani. Tapi kabar baiknya adalah apa? Kita dilahirkan kembali supaya kita mulai mengenal alamnya Tuhan. Amin. Nah, waktu di kelas School of the Word, di sesi soaking, saudara, saya mulai soaking. Nah, di situ Tuhan perhadapkan. Saya berada di satu taman yang sejuk, ada suara air terjun yang merdu buat saya, buat jiwa saya menjadi tenang, dan saya mulai mengolah apa yang saya dengar pada saat itu tentang kelahiran baru ini. Lalu Tuhan bilang gini, Gus, bayangkan, kalau kamu tidak menyesuaikan diri di alamku, tidak heran akan terjadi kekacauan di dalam pemikiranmu. Terus Tuhan ajak saya melihat, dulu pernah saya lihat satu film ya, kalau nggak salah Jason Bourne, kalau nggak salah judulnya atau apa ya. Intinya gini, satu agent ini harusnya mati, tapi akhirnya diselamatkan, tapi dalemannya diganti, memorinya diganti. Seperti itu. Saya langsung menangkap, oh iya ya, kalau kita dilahirkan secara roh, tapi tidak mulai belajar, memahami, mengenal apa yang di alam di mana kita berada, kita akan mengalami kebingungan. Karena budaya di dunia ini, apa yang terjadi di alam jasmani ini, hukumnya berbeda dengan alam supranatural. Nggak usah mungkin bicara hal-hal yang lebih tinggi ya, saudara. Tapi kita bicara tentang firman. Ya, kenapa ada beberapa atau bahkan saya dulu juga mengalami ketika baca Alkitab itu nggak bisa tahan lama. Kenapa? Ngantuk. Karena saya tidak punya frekuensi yang sama dengan kebenaran itu, saudara. Buat saya Alkitab itu dulu jauh sebelum bertobat tentunya ya, sesuatu hal yang membosankan. Baru baca satu ayat, dua ayat udah mata udah pedes, ngantuk. Ya, dan ada yang bilang yang tanda petik kurang ajar sebetulnya. Dibilang gini, dia kasih rumus, kamu kalau susah tidur, coba baca Alkitab, baca di bilangan. Tapi buat saya ini rada nakal nih ya gitu. Tapi ini jangan dicontoh, saudara. Tapi saya mau bilang gini, kehidupan kita saja dalam membaca firman terkadang mengalami pergumulan. Entah itu malas, entah itu waktu kita baca ngantuk, atau kita nggak tahu apa yang ada ditulis di Alkitab, saudara. Atau bahkan ketika kita membaca, bawaannya pikiran ini melayang kemana-mana. Ya, karena apa? Roh kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan, saudara. Kita tidak satu alam dengan Tuhan, saudara. Nah, itulah kenapa kita harus dilahirkan baru dulu secara roh, supaya apa? Kita mengenali dimensi kerajaan Allah. Yang kedua, ini sangat berkaitan. Jadi tidak hanya kita dilahirkan secara roh, tapi step berikutnya, mau tidak mau,
kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17, di dalam terjemahan The Passion, dikatakan gini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pesannya dengan kata-kata ini, berpalinglah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah karena kerajaan surga sekarang dapat digapai. Ini memiliki makna bahwa ada kesempatan bahwa tirai bait Allah yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus itu sudah terbuka, sudah tersingkap karena kematian Yesus. Nah, artinya apa? Kita punya akses sebetulnya untuk mulai mendekat, mulai punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mulai mengenal isi hati Tuhan, kita mulai tahu misinya Tuhan. Ya, tentu di sini butuh pembaruan pikiran. Saya contohkan saudara, ini sederhana sebetulnya terjadi pada saat saudara pergi ke luar negeri yang punya aturan dan hukum yang berbeda dengan tempat di mana kita berangkat. Let's say kita dari Indo, kita pergi ke US. Apakah di sana hukum-hukumnya, peraturannya sama persis, budayanya sama persis yang ada di Indo? Tentu berbeda. Hal yang mudah, yang mencolok saja, kalau di Indo kita bisa lewat jalur sebelah kiri. Sedangkan di US, di jalur sebelah kanan. Saudara bisa bayangkan, kita pergi ke US, kita masih menerapkan cara di Indo. Kita nyetir di jalur kanan. Apa yang terjadi? Ketabrak. Ternyata sesederhana itu kalau kita tidak membaharui pikiran kita, saudara. Tidak heran kalau terjadi pergumulan. Ada satu masalah dalam kehidupan kita, ya, kita otomatis akan memakai akal pikiran kita untuk menganalisa bahwa jalan keluarnya gimana ya, ini benar nggak ya, ini Tuhan kenan nggak ya, atau ini harusnya begitu dan lain sebagainya. Karena manusia ini mudah sekali membangun yang namanya kebiasaan atau tradisi, ya. Lupa bahwa ketika kita punya Tuhan, punya Allah yang tinggal di dalam hati kita, rohnya sudah menyatu dalam diri kita, dia bisa memimpin hidup kita untuk apa? Melepaskan diri dari masalah-masalah itu. Ya tentu kita harus satu frekuensi pikiran kita. Jadi selain roh kita yang disatukan dengan frekuensi Tuhan, pikiran kita juga disatukan, saudara. Contoh mungkin yang tidak jauh-jauh dari komunitas saudara berada di dalam tim pelayanan atau bahkan di dalam pekerjaan sekalipun. Saudara bisa bayangkan, kalau misalkan Anda punya tim yang tidak sehati, punya tim yang tidak satu pola, satu arah, satu visi, satu misi, apa yang terjadi? Pasti sangat melelahkan. Ya, itulah yang terjadi kalau kita tidak belajar dan menyerahkan diri kita untuk dibaharui di dalam pikiran kita. Nah, ini menarik, saudara. Waktu di School of the Word, saya mendapatkan terjemahan ini, ayat ini, Roma 12 ayat 2 di versinya The Passion berkata begini ya, berhentilah meniru apa yang menjadi idealnya dan opininya dari budaya sekelilingmu, tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui apa? Pembaharuan total caramu berpikir. Maka kamu akan diperdayakan untuk mengenal kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Sedangkan di tulisan terjemahan The Message dikatakan gini, jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budayamu sehingga kamu masuk ke dalamnya tanpa berpikir. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu pada Tuhan, engkau akan diubah dari dalam keluar. Segera kenali apa yang Dia inginkan darimu dan tanggapi dengan cepat. Dengan kata apa? Responin. Berbeda dengan budaya di sekitarmu yang selalu menyeretmu ke tingkat ketidakdewasaannya. Tuhan mengeluarkan yang terbaik darimu, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam hatimu. Saya punya cerita, saudara, tentang tradisi, tentang budaya ini, ya. Dan saya waktu itu terinspirasi beberapa bulan belakangan ini dengan satu lagu yang judulnya Make Room, ya. Salah satu liriknya itu ditulisnya begini ya, shake up the ground of all my tradition.
break down the walls of all my religion. Your way is better. Ya, jadi mengguncang semua tradisi kita dan hancurkan tembok semua agamawi kita. Hanya jalan Yesus yang terbaik. Nah, 1 bulan yang lalu tepat, saudara, saya diizinkan Tuhan dan beroleh satu kehormatan untuk pelayanan di daerah NTT, tepatnya di Pulau Alor. Dan tempat yang saya layani itu, Pulau Alornya betul-betul terpencil. Perjalanan dari Kupang menuju Alor, kami naik ferry lambat karena kepergian kami dengan tim sebanyak 20 orang itu membawa logistik, bawa beras beberapa karung, saudara, ada 4 atau 5 karung, terus bawa telur yang berkeranjang-keranjang, beberapa tingkat, 5 tingkat, kalau nggak salah, bawa ayam, bawa sayur mayur, bawa bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. Ya buat saya, ini kenapa ya kita ribet sekali gitu ya. Emang di sana tidak ada, pikir saya di dalam hati saya itu seperti itu. Ya, karena saya juga tim pelayan, ya udah saya nggak banyak omong, saudara. Nah, singkat cerita gini, perjalanan itu sebetulnya dari Kupang menuju Alor, kalau ditempuh dengan ferry lambat sekalipun, itu kira-kira 10, 12, sampai maksimal 15 jam. 15 jam itu udah nyampe. Ya, semua kan tergantung dari cuaca, gelombang, seperti itu ya. Nah, pada saat itu kami tim berangkat dari satu base camp, lalu kami ke pelabuhan di Kupang, ya, dan dari jam 12 siang kami udah ada di dalam kapal, saudara. 12 siang, ya. Jadwalnya jam 2 atau jam 3 mulai berlabuh, mulai berangkat, mulai berlayar. Tapi jam 2:30 ada informasi bahwa kapal itu akan ke satu pulau dulu, kurang lebih perjalanan setengah jam untuk menjemput Gubernur NTT saat itu yang ada di pulau sebelahnya, Pulau Kupang, di Kupang, betul. Ya, jadi kapal yang kami naikin, saudara, kami dibawa dulu menjauh, balik lagi ke Kupang, akhirnya jam 7 malam baru kami bertolak menuju Alor. Itu udah berapa jam saya terombang-ambing di kapal, ya walaupun ombaknya tidak gede ya saudara. Kalau Anda jarang naik kapal, dipastikan mabuk. Ya walaupun gelombangnya kecil seperti itu ya. Bayangin dari jam 12, akhirnya jam 7 malam baru bertolak menuju Alor. Nah, perjalanan dimulai. Awal-awal kami masih ceria, saya baca buku, tapi sayangnya ruangan yang kami pakai itu AC-nya panas sekali, saudara. Tapi puji Tuhan, saya bawa kipas portable gitu ya, sehingga cukup membantu. Sekitar jam 2 pagi sampai jam 4 subuh, kapal itu mulai bergelombang. Cukup lumayan menggoncang. Ada beberapa orang yang di kapal saat itu mulai kebangun, ada yang mulai mabuk, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa tahan. Dan akhirnya ketika mulai jam 6, setengah 6, saya mulai kebangun, saya minum kopi dan lain sebagainya. Lalu saya tanya sama orang lokal, Bapak, ini kira-kira sampai Alor jam berapa? Ya, kurang lebih jam 10, jam 11. Saya bantah dalam hati. Ah, masa? Itu pulaunya jelas kelihatan. Pikir saya jam 7, jam 8 sudah sampai, saudara. Dan ternyata jam 7, jam 8 belum nyampe. Jam 9 belum nyampe. Nyampainya jam 10 pagi. Jadi udah jelas itu dari jam 12 siang sampai jam 10 pagi. Berapa jam itu? 22 ya? Betul ya? 22 jam di atas kapal. Rekor buat saya. Ya. Dan perjuangannya tidak selesai di situ, saudara. Jadi begitu kami keluar dari kapal feri itu, kami unloading barang-barang bawaan segala macam, kurang lebih 1 jam karena di situ ada ribuan orang ya yang harus keluar. Jadi kami harus ngantri segala macam dan langsung menuju dermaga untuk dilanjut perjalanan pakai perahu motor. Ya. Jadi nggak ada istirahatnya, kami nggak menginap di pusat kota Alor, Kalabahi kalau saya tidak salah.
Tapi kami langsung menuju ke armada dermaga kecil untuk lanjut pakai perahu motor. Nah, ketika di perahu motor, kami start bertolak sekitar jam 1 untuk menuju ke pulau terpencil itu. Jadi, singkat cerita, jam 5 sore kami baru tiba. Jadi, in total, saudara, jam 12 siang saya masuk kapal, jam 5 sore baru nyampe besokannya. Berapa jam? 30. Saya udah sampai Eropa, saya udah nyampe Amerika kalau saya naik pesawat ya. Tapi itulah journey yang saya syukuri, saudara. Begitu nyampe di tempat, namanya Tanjung Ulaga, Bapak Ibu kalau mau penasaran mau lihat di mana sih sebenarnya tempatnya gitu ya, bisa Anda lihat di sana. Sebenarnya bisa nggak pakai jalur yang bisa, tapi sama-sama ngerinya, saudara. Karena kebetulan kami juga bawa logistik banyak gitu ya, jadi harus memakai perahu motor itu. Begitu nyampe sana, ternyata listrik tidak ada, sinyal juga tidak ada. Kembali ke zaman purbakala. Haleluya. Sudah, kami turun. Kami di pulau itu, kami hanya fokus melayani. Kami punya istirahat 1 malam. Besokannya saya punya jadwal, saya harus ngisi di sesi pertama. Saudara, saya punya catatan-catatan sharingan firman seperti ini, saya simpan di cloud. Yang mana itu butuh internet. Jadi kebayang ketika tidak ada internet, saya tidak bisa akses catatan-catatan saya. Oke? Tapi buat saya, ya sudah. Saya berdoa, minta hikmat Tuhan. Saya coba tulis, saya coba ketik di tablet saya, saudara. Meskipun tidak ada internet, pikir saya, oke, pasti akan tersimpan di tablet, tapi tidak bisa terkoneksi di handphone atau di gadget saya yang lain, gitu ya. Apa yang terjadi? Ketika saya mulai di mimbar, saya mulai berbagi firman, saya mulai buka catatan saya hilang. Buat saya, itu problem. Kebayang ya, Anda punya catatan yang mau Anda bagikan, tiba-tiba hilang. Itu sama saya berulang-ulang. Ini di mana ini? Saya tadi ditempatkan di sini, di apps ini, tapi tidak ada gitu. 1 menit, saya terdiam di mimbar, saudara. Keringat dingin? Pasti. Karena di depan ratusan orang, saudara, sekitar 250 orang, coba. Nggak lucu kan kalau bisa, maaf Bapak Ibu, karena saya kehilangan catatan khotbah, maka saya akan mengundurkan diri, saya akan digantikan. Masa iya begitu? Show must go on. Tapi dalam hati saya berdoa, Roh Kudus, please, pimpin saya harus ngomong apa ini. Puji Tuhan, Roh Kudus mulai bicara. Ayat demi ayatnya pop up. Puji Tuhan, saya selesai. Nah, setelah itu, saudara, kami dibagi-bagi karena kebetulan desa itu, kampung itu terpecah-pecah dan aksesnya tidak ada kendaraan umum. So, kalau kita ke kampung sebelah itu, Anda harus jalan 2 kilo, jalan kaki. Puji nama Tuhan. Saya diizinkan untuk melalui itu semua dalam keadaan yang berkeringat. Ya, kita harus fokus mendengarkan bahasa yang mungkin tidak sekedar bahasa Indonesia yang kita bisa cerna, saudara. Tapi kita benar-benar harus mendengar dengan cermat dan membahasakan bahasa Indonesia yang sehari-hari, yang baku, yang mereka bisa paham. Itu buat saya hancur. Dan malamnya itu, malam kedua, saudara, saya susah tidur. Kenapa? Rumah warga yang kami tinggali, cucunya panas tinggi. Jadi setiap jam di tengah malam sampai pagi itu anaknya nangis teriak-teriak, "Weng, weng, weng." Dan itu persis tidurnya di kamar saya sebelah. Dan di rumah warga itu, saudara, tidak ada tembok sekatnya, triplex. Dan itu tidak full, jadi kayak cuma beberapa meter gitu. Bayang ya, suara sedikit aja pasti kan berisik, kita bisa dengar. Oke? Jadi setiap jam anak itu teriak-teriak, nangis, nggak jelas gitu. Tapi saya terus berdoa. Saya rubah pola pikir saya, enggak. Saya dapat tidur banyak, saya bersyukur, Tuhan jagai stamina saya. Tapi tetap tubuh daging ini tidak bisa dibohongin kan, saudara ya. Alhasil apa? Saya kemudian lemes, pasti.
Apalagi satu pagi dari siang itu kami sudah pelayanan, kemudian kami dapat makan siang. Setelah makan siang, udah tubuh kami drop. Tubuh saya terutama. Saya sampai tiduran di mimbar gitu yang papan kayu. Udah pokoknya di pinggir pinggir jalan gitu ada panggung, saudara. Saya sampai tiduran di situ. Saya udah masa bodoh ini kotor, nggak higienis segala macam itu udah hilang. Badan saya lemes, pusing segala macam, dan saya nunggu diperintahkan. Saya mau kemana ini? Gitu. Ternyata saya dapat tugas. Oke, bagus ada di desa sebelah sana. Oke, saya sama siapa? Oh, sama majelis gereja ini. Oke, saya berangkat. Naik apa, saudara? Naik kaki. Jalan kaki. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan perjalanan ditempuh 30 jam, kemudian kurang tidur, itu emosi udah nggak karuan, saudara. Udah nggak mikir lagi moodnya kayak apa, tenaganya bagaimana, ya. Di situ saya mulai belajar bahwa Tuhan itu sedang menghancurkan tradisi saya, menghancurkan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, apa yang saya banggakan, bahkan apa yang saya nggak bisa, Tuhan jadiin bisa. Itu buat saya journey yang, wah, amazing. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Benar-benar Tuhan. Kalau nggak Tuhan, nggak mungkin, saudara. Ya, jalan kaki di tengah moodnya lagi kacau, terus fisiknya lemah, segala macam, kita nggak bisa modal lihat gadget, mengandalkan apa? Hati Anda sama Tuhan. Singkat cerita, puji Tuhan, saya balik. Nah, di sana akhirnya ketemu saudara dengan orang-orang yang, aduh, masalahnya itu di luar kapasitas orang-orang kota ya. Banyak keluarga-keluarga yang sudah dibangun, tapi belum diberkati secara resmi. Kebayang ya, kumpul kebo, punya anak, udah. Saya mikir gini, wah, ini kita harus beritakan kebenaran nih, supaya mereka dimerdekakan gitu ya. Pikirnya gini, kita membawa kebenaran supaya memerdekakan orang-orang yang saya layani ini punya budaya, punya tradisi dihancurin gitu ya. Tapi tanpa sadar, saudara, saya datang ke sana bawa tradisi. Tradisi apa? Tradisi modern. Jadi betul-betul yang tadi saya sharing, lirik lagu itu betul-betul hidup. Ah, ini kacau ini. Bener-bener nih. Your ways better, Tuhan. Jalanmu ini benar-benar jalanmu yang benar ini. Sejak saat itu udah saya singkirkan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, saya hanya mengandalkan apa yang Tuhan ngomong di hati saya, saudara. Oke, nanti saya akan lanjutkan, saudara, kesaksiannya ini. Tapi izinkan saya baca di Kolose pasal 3, 9 sampai 10. Sekarang kamu sudah memeluk kehidupan ciptaan baru seperti realitas yang sesungguhnya. Singkirkan Adam yang lama beserta penyamarannya. Ini menarik. Adam yang lama itu penuh dengan apa? Kebohongan ternyata. Ya. Kehidupanmu sebagai ciptaan yang baru akan terus-menerus dibaharui menjadi apa? Serupa dengan Yesus atau serupa dengan Dia yang menciptakanmu, dan ini akan memberimu pewahyuan yang penuh tentang Allah. Itu benar-benar, puji Tuhan, saya alami pada saat dalam pelayanan ini, saudara. Hari ketiga, kami di sana ada 5 hari. Hari ketiga, bangun pagi, Tuhan kuat bicara di hati saya bilang gini, siap-siap, kamu hari ini akan dapat tugas untuk membawa KKR. Gitu. Waduh, jujur buat saya agak jiper ya. Kenapa? Kebetulan hari pertama, hari kedua itu hamba Tuhan lokal ya daerah Kupang yang memberitakan KKR, saudara, menggebu-gebu dengan wah, luar biasanya. Saya terus membayangin gini, ini kalau saya suruh ngisi KKR di sini, saya bisa mati kutu nih. Saya ngomong apa gitu kan? Lagi-lagi, saudara, pikiran saya jalan, standar saya jalan. Wah, saya membandingkan, saya mulai komparasi, saudara. Saya lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tapi puji Tuhan, ya, tidak perlu butuh waktu lama. Saya beresi pikiran saya cuma berserah saat itu, Tuhan, kalau Engkau yang mau, Engkau yang take over hidup aku. Waktu tim tanya ke saya, Pak Agus mau bawakan apa hari ini? Saya tidak tahu. Kenapa, saudara? Saya udah tobat.
Yang artinya apa? Saya lagi menantikan Tuhan mau bicara apa. Dan betul-betul saya nggak siapkan khotbah atau materi apa di tab saya. Sepanjang hari itu, saya cuma Tuhan ngomong, silakan. Roh Kudus take over, take over, take over. Apakah waktu saya beriman seperti itu pikiran saya akan tenang-tenang saja, saudara? Enggak. Ada serangan-serangan di dalam pikiran saya untuk wah nanti kamu ngomong apa ini itu segala macam gitu ya. Tapi saya coba terus untuk kalahkan pikiran saya yang liar itu untuk mempercayai Tuhan. So apa yang terjadi, saudara? Waktu selesai khotbah bawa firman, saya digerakkan untuk mendoakan semua jemaat situ kurang lebih hampir 300 orang. Ya, jadi dari beberapa kampung, beberapa desa mereka ada yang berbondong-bondong jalan kaki dari rumah bawa kursi plastik. Di atas kepalanya bawa senter di atas kepala gitu ya. Jadi kalau malam sudah KKR itu mau mulai, saudara, kita bisa lihat dari bukit-bukit itu ada kelap-kelip gitu ya. Artinya apa? Ternyata ada orang-orang dari perkampungan datang berbondong-bondong ke tempat itu. Nah, sampai di penghujung acara saya berdoa, saya hanya izinkan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang bicara. Nah, saat itu saudara, Tuhan kasih satu vision, di mana ada satu kota di atas bukit, tadinya rumah-rumah itu gelap, mulai satu persatu terang. Mulai nyala, mulai nyala, mulai nyala, sampai akhirnya nyala. Dan pada saat Tuhan kasih satu gambar itu, satu vision itu, paralel orang-orang di sana mulai dijamah sama Roh Kudus, dilawat. Kenapa saya bilang begini? Saudara, mereka background orang Kristen Protestan, yang mana nggak kenal yang namanya itu baptisan Roh Kudus, nggak kenal itu karunia Roh Kudus, nggak kenal itu yang namanya lawatan Roh Kudus. Ya, saya akan putarkan satu video buat saudara, biar supaya ada gambaran. Jadi kurang lebihnya, saudara, kalau tadi saudara lihat tayangan videonya, saya tuh waktu mau ambil mic untuk mendoakan, Roh Kudus cuma tahan saya. Stop. Taruh mic kamu. Cukup kamu berdoa sama aku. Udah saudara, saya hanya berdoa, saya hanya berdoa, saya hanya berdoa. Nggak ada yang teriak-teriak, pakai otot, dalam nama Yesus begini dan begitu dan begini dan begitu. Nggak ada. Saya hanya digerakin buat mendoakan yang main keyboard. Saya berdoa, Roh Kudus, kuasai anak ini, supaya ketika anak ini memainkan keyboardnya,
dia melantunkan melodi surga. Sudah, saudara. Jadi tanpa kita teriak-teriak, tanpa tradisi yang biasanya mungkin kita lihat atau pakai, kita mendoakan dengan cara ini, cara itu, dibongkar habis. Dan Roh Kudus ternyata apa? Bisa melawat dengan caranya. Itu betul-betul buat saya, aduh, speechless. Kayak, jelas ini bukan saya, ini bukan manusia. Background-nya saja mereka Protestan. Saya nggak trigger mereka untuk dengan apa ya, doa yang sedih atau apa. Enggak, saya ajak untuk Bapak Ibu boleh berlutut, berdiri, apapun, bebas. Saya berdoa, Roh Kudus, bebaskan, merdekakan anak-anak ini, supaya mereka terlepas dari semua belenggu, dari keterikatan, dan Roh Kudus, Engkau yang lawat. Wow. Ini benar-benar merombak semua tradisi, kebiasaan yang saya tahu, saudara. Ya. Tapi di sini saya juga mau mendisclaimer, bukan berarti mendoakan dengan suara yang keluar, suara yang lantang itu salah, bukan. Tapi momennya adalah saat itu dia yang mau pegang kendali, saudara. Dan lucunya, hari ketiga, walaupun saya tidak yang membawakan KKR, kami mukanya tim Jakarta udah celeng semua, Bapak Ibu. Tahu celeng semua. Udah ngantuk banget. Karena beberapa hari itu dari pagi sampai malam. Jadi kegiatan kami bangun pagi-pagi, jam 5 bangun, ya mungkin prepare sendiri segala macam, terus ada yang sharing, siang ada sesi, kemudian kita makan siang, terus kita ke kampung beberapa tempat, terus malamnya kami KKR sampai jam 12 malam. Jadi kegiatan kami berhari-hari seperti itu. Itu kalau bukan kekuatan supranatural dari Tuhan, nggak mungkin, kami pasti udah drop. Ya, hanya waktu itu ngantuk itu tidak tertahan, saudara. Ketika ada satu hamba Tuhan yang membawakan di hari terakhir, hari keempat, di akhir, apa yang dia lakukan? Saya undang hamba Tuhan dari Jakarta, Pak Agus, untuk mendoakan. Bayangkan, saudara, saya lagi tidak siap, saya diminta mendoakan. Ini lagi-lagi Tuhan hancurkan sekali lagi standar saya, siap tidak siap, mau tidak mau. Kita hanya menjadi bejananya Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Mulai di situ pergerakan Roh Kudus mulai kuat. Dan jujur, kalau di sini saya boleh terus terang, saudara, ada nggak ketakutan? Ada. Ketakutannya apa? Nanti penyelenggaranya bisa diparahin nih sama pihak gereja. Ini ajaran apa gitu kan? Tapi puji nama Tuhan, saudara, saya sudah pastikan semuanya aman. Dan bahkan 2 minggu setelah saya pulang, pemimpinnya telepon saya. Gimana di sana? Puji Tuhan, gereja-gereja pada penuh, Bapak. Wow. Dan ada orang yang saya layani di kampung yang saya harus jalan 2 kilo tadi, Bapak Ibu, ngabarin saya, Pak, dukung doa. Saya Oktober nanti mau nikah gereja. Karena waktu saya melayani keluarga ini, saudara, mereka masih kumpul kebo. Ya, mereka belum diberkati secara iman, kira kurang lebih seperti itu. Nah, jadi cerita saya ini meneguhkan tadi apa yang saya bagikan, yaitu change your mind. Baharui pikiran kita itu bukan sebatas merubah, tapi benar-benar mulai bangun budaya dimensi kerajaan Allah itu tertanam di dalam pikiran kita, saudara. Dan kita sebagai manusia ini yang kadang-kadang terbiasa dengan apa? Dengan cara-cara tradisi yang kita buat manusia, ya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Ya. Hidup di dalam Roh. Roma 8 ayat 14 dikatakan ini. The Passion mencatat anak-anak Allah yang dewasa adalah mereka yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Kemudian di dalam Galatia 5 ayat 25 juga dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, di terjemahan sederhana juga dikatakan gini, kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga harus mentaati pimpinan Roh Allah. The Passion bilang, jika Roh adalah sumber kehidupan kita, kita juga harus membiarkan Roh mengarahkan setiap aspek kehidupan kita. Nah, pertanyaan besarnya terkadang ini,
bagaimana cara kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, jadi ayat ini menjawab sebetulnya. Kecaplah dan lihatlah. Saya ajak saudara memahami kalimat ini. Ada yang janggal nggak nih kira-kira? Kecaplah dan lihatlah. Artinya apa? Kebiasaan manusia kita melihat dulu, baru ngomong. Betul? Kalau ini dirubah. Kecap dulu, rasain dulu, baru lihat kebaikan Tuhan. Baru lihat Tuhan kerjanya gimana. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan dulu. Ya, kecap kebaikannya dulu, kecap pribadinya dulu. Supaya apa? Kita bisa melihat pribadinya Tuhan, saudara. Baru ketika kita kenal, ketika kita memahami, kita mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Ya. Saya akan tutup dengan sub tema ini, apa yang di surga terjadi, terjadilah. Apa yang dilarang di surga, kita batalkan. Again, saya dapat berkat di School of the Word saat Pak David membagikan kebenaran ini, dan saya baca ayatnya, wow, ini meneguhkan sekali. Ya, apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Nanti saya cerita sedikit. Tapi ditulis begini, The Passion, aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga untuk melarang di bumi apa yang dilarang di surga, dan melepaskan di bumi apa yang dilepaskan di surga. Ya, dan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena pekerjaan kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan perkataan manusia, melainkan dengan kuasa yang diberikan Allah. Nah, masih nyambung, saudara, dari apa yang tadi saya sedikit ceritakan, pengalaman pelayanan di NTT. Ya, jadi tanggal 31 Mei, saya dapat telepon dari pemimpin di tempat di mana saya layani, namanya Bapak Gabriel. Di siang hari, orang ini telepon. Saya segera angkat karena saya tahu ketika Bapak ini telepon, dia udah dapat sinyal. Jadi saya nggak mau sia-siakan usaha Bapak ini untuk menghubungi saya, saudara. Nah, singkat cerita, Bapak ini minta didukung doa karena dia mau pelayanan. Sudah, saya berdoa. Doanya kurang lebih ini, Tuhan, turunkan otoritasmu, kuasamu, supaya hambamu ini bisa melarang apa yang di surga, larang, melepaskan apa yang di surga dilepaskan, di bumi terlepas. Kurang lebihnya seperti itu, saudara. Dan waktu ketika kami berdoa amin, si Bapak ini bilang, Bapak, selagi saya jalan pelayanan, anak saya sakit keras. Anaknya panas dingin, panas tinggi, dan sesak nafas. Itu dari pagi. Sampai siang waktu beliau ini pelayanan, anaknya masih sakit. Lalu di dalam hati saya terinspirasi gini, saudara. Dengan ayat ini, coba saya mau perkatakan. Saya bilang sama Bapak ini, Pak Gabriel, jalan. Tetap jalan bersama Tuhan. Bapak pulang dari pelayanan, anaknya sembuh nanti malam. Dan si Bapak ini meresponinya luar biasa, saudara. Dia mulai, amin, saya percaya, Pak. Ketika tutup telepon, saya mulai mikir, terjadi nggak ya? Saya nggak mendoakan, saudara. Saya perkatakan kebenaran kekal. Bapak pergi, anaknya pasti sembuh. Puji Tuhan, tanggal 1 Juni, sehari sebelum saya berangkat pelayanan ke Jawa Timur kemarin, Bapak ini telepon lagi pagi-pagi, jam 7. Tapi dengan suara yang sukacita. Ya, kalau tadi suaranya agak sedih gitu ya, hari sebelumnya, hari kedua mulai sukacita. Saya tanya, gimana Bapak anaknya? Puji Tuhan, Pak, betul anak saya sampai tiba di rumah, anak saya sudah nggak panas lagi. Saya bersyukur dan bisa bernafas kembali. Wow. Saudara, di situ betul-betul membuat saya, wah, betul ya. Kalau kita sebagai anak yang diberi kuasa, yang diberi otoritas, menurunkan apa yang di surga, terlepas.
Kalau kita melarang apa yang di bumi, apa yang dilarang di surga, pasti juga terjadi. Apa yang kita larang, saudara? Sakit penyakit. Emang di surga ada sakit penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Kebenaran kekal itu yang saya pakai, yang saya pegang, saya perkatakan. Karena di dalam 1 Korintus tadi dikatakan, ya, pekerjaan kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan apa? Perkataan manusia, melainkan dengan kuasa yang diberikan Allah. Jadi kita ini kan pembawa otoritas, pembawa kuasanya Tuhan, Bapak Ibu. Coba yuk kita perkatakan kebenaran sama seperti yang di surga, kita perkatakan di bumi. Mungkin kita mulai dari hal yang terkecil. Seperti apa? Makan mungkin. Coba. Doa makan yang biasanya minta tolong Tuhan berkati, langsung. Tuhan, aku mengucap syukur berkat-Mu ini. Aku berkati makanan ini di dalam nama Yesus. Menjadi berkat buat tubuh kita. Memberkati Engkau yang tinggal di dalam diri kita. Ya. Sesuatu yang aneh. Ya. Kenapa? Tuhan udah kasih otoritas. Bukan kita untuk menyombongkan, saudara. Saya pun kalau di tempat umum doanya nggak seperti itu juga. Ya, karena kita harus menjaga hati nurani sesama kita. Dan itu adalah journey, itu adalah satu perjalanan, saudara. Jadi ketika saya pribadi, saya perkatakan itu. Tuhan, aku bersyukur untuk makanan ini. Jadilah tahir, jadilah kudus. Kita santap bersama-sama. Ada yang salah? Tuhan udah kasih otoritas. Halo? Bahkan kebenaran bilang, kalau kamu percaya, gunung ini pindah-pindah loh. Lah, memberkati makanan aja hati tertuduh, apalagi memindahkan gunung, saudara. Ya, memberkati makanan aja mungkin kita tertuduh, apalagi apa? Kita memindahkan hujan atau apapun yang memang untuk pekerjaan Tuhan. Jadi esensinya adalah, intinya yang saya mau bilang di sini Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Yang hidup di dalam diri kita bukanlah kita lagi, tapi siapa? Kristus. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita hanya bejana. Jadi kalau kita bisa ngelakuin segala sesuatu, mujizat, kuasa yang terjadi di bumi ini, bukan bicara tentang kita. Dan ini yang kebenaran ini yang saya peroleh waktu tadi saya ceritakan, saudara, dan pelayanan-pelayanan itu buat saya gini, saya menangkap hati Tuhan kuat bicara di dalam hati saya gini, Gus, ini bukan tentang kamu. Kalau kamu nggak ada sekalipun, aku bisa pakai siapapun. Saya bilang, iya juga ya. Jadi saudara, ini bukan menjadi alat kemegahan kita. Nothing. Kemarin terakhir di Madiun, 4-5 hari lalu, saudara, saya membawakan satu firman tentang identitas sebagai anak. Kebetulan kakak saya datang. Ya, dia nggak cerita kalau dia lagi sakit gigi berbulan-bulan. Oke. Jadi dia selama berbulan-bulan itu harus bawa makanan yang lembut. You know, jadi waktu ditawarin makan di tempat pelayanan itu dia menolak. Terus dia bilang, Gus, sorry aku kurang cepet ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya nggak cerita masalahnya apa. Hari kedua, saudara, saya dapat WA dari kakak saya, Gus, saya boleh minta waktu sebentar nggak buat kesaksian? Karena hari kedua kami masih pelayanan di Madiun. Nah ternyata kakak saya itu cerita apa, saudara? Jadi yang dia alami selama berbulan-bulan terakhir itu mengalami sakit gigi yang cukup akut. Harusnya hari itu dia kontrol ke dokter. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia meresponi posisi sebagai anak, diberi otoritas, merdeka dari sakit penyakit, dia terima itu. Apa yang terjadi? Sembuh. Kesaksiannya saya rekam di handphone saya. Ya, tapi untuk mempersingkat waktu saya tidak tampilkan. Tapi saya mau ngomong gini lagi, saudara. Ketika kakak saya ini bersaksi seperti itu, saya cuma bilang gini, saya nggak doain loh. Saya nggak tumpang tangan loh. Saya nggak secara khusus loh, nengking sakitnya. Saya hanya ngomong apa? Kebenaran firman, saudara. Jadi kalau itu terjadi, siapa yang gerakin? Tuhan, dan kebenaran itu yang melawat, yang menjadikan apa yang di surga jadi.
di bumi jadi. Dan membatalkan apa yang di surga tidak ada, di bumi batal. So, saya mau ajak saudara semua sebagai anak-anak Bapa di surga ini, yakinlah kita sebagai anak yang punya identitas kuat, kita disayang, dan ingat, kita adalah wakil surga untuk apa? Membangun kerajaan Allah di bumi ini. Dengan cara apa? Menghadirkan budaya kerajaan di bumi. Dimulai dari mana? Hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak saudara untuk berdoa, atau Pak David mau doa nanti. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah kebenaran kekal-Mu ini benar-benar memerdekakan roh kami, memulihkan jiwa kami, dan memperkuat tubuh jasmani kami. Kami percaya firman-Mu betul-betul mendobrak roh kami, sehingga semua yang lemah jadi kuat, semua yang sakit jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami perkatakan, kami lepaskan perkataanmu, kami lepaskan kebenaran kekal-Mu, bahwa semua sakit penyakit di surga tidak ada. Di bumi kami batalkan itu di dalam nama Yesus. Sehingga yang sakit hari ini jadi sembuh. Yang lemah hari ini jadi kuat. Yang mungkin hari ini sudah tidak tahu arah tujuan hidupnya bagaimana, jadilah api Tuhan berkobar-kobar menyala di dalam hati anak-anak-Mu ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tertanamlah di dalam hati kami, dan bertumbuh, berbuahlah lebat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.